Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan final proyek kami yaitu desain dan simulasi jaringan Smart Office dengan segmentasi VLAN dan VLSM pada Universitas XYZ. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rendra Ardika dengan NPM akhir 074 dan teman saya Perkenalkan Muhammad nama Adi saya Ardiansyah dengan NPM akhir 086. Latar belakang yang mengusuli proyek kami yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan kebutuhan akan infrastruktur yang stabil dan efisien, khususnya di lingkungan pendidikan. Pada fakultas dengan aktivitas akademik yang tinggi memerlukan jaringan komputer yang mampu menghubungkan berbagai akses poin sebagai perangkat terpusat yang dirancang dengan baik untuk yang sering menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas layanan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan jaringan Smart Office yang mampu mengelola kebutuhan jaringan secara optimal. Next, tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama adalah merancang jaringan Smart Office yang efisien dan terintegrasi dengan baik. Yang kedua adalah menerapkan segmentasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network atau VLAN. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengalokasian alamat IP menggunakan metode variabel Length Subnet Mask atau VLSM. Yang keempat ada menerapkan routing dinamis OSPF untuk meningkatkan konektivitas antar VLAN. Yang terakhir ada menguji dan mengevaluasi kinerja jaringan melalui simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perancangan jaringan difokuskan pada gedung 3 lantai dan fungsi ruang yang berbeda pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas XYZ. Pembahasan meliputi perancangan logik jaringan, bukan implementasi fisik. Perancangan jaringan yang dianalisis meliputi router, switch, access point, dan server. Yang terakhir ada pengujian dan evaluasi jaringan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk konsep Smart Office sendiri, diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja dan pembelajaran yang terintegrasi secara digital melalui jaringan yang terstruktur dan terkelola dengan baik. Aktivitas akademik, administrasi, dan layanan digital dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Konsep ini juga menjadi dasar dalam pengembangan jaringan kampus menuju smart kampus. Untuk metodologi penelitian ini sendiri menggunakan PDDIO yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada prepare, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan jaringan dengan kondisi gedung, fungsi ruangan, jumlah pengguna, serta layanan jaringan yang dibutuhkan. Yang kedua ada plan, yaitu perancangan kebutuhan jaringan baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Pada tahap ini juga dilakukan pemeliharaan perangkat serta penentuan strategi segmentasi jaringan agar sistem yang dirancang dapat berjalan secara optimal dan aman. Selanjutnya ada tahap desain, yaitu perancangan topologi jaringan, pembagian VLAN, serta pengalamatan IP menggunakan metode VLSM. Yang keempat ada implementasi, yaitu penerapan rancangan jaringan melalui simulasi menggunakan Cisco. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi VLAN IP address untuk memastikan konektivitas antar segmen jaringan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada operate, yaitu pengujian kinerja jaringan, yaitu pengujian meliputi konektivitas antar VLAN serta stabilitas komunikasi data, memastikan jaringan berfungsi sesuai dengan rancangan. Yang terakhir ada optimasi, yaitu evaluasi dan penyempurnaan konfigurasi jaringan. Optimasi dilakukan untuk meningkatkan performa, keamanan, dan efisiensi jaringan, serta dirancang untuk siap digunakan dikembangkan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Di sini saya akan langsung menjelaskan pada topologi eh, studi kasusnya saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan topologi yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan untuk gambaran umum terlebih dahulu untuk topologinya. Di sini adalah
topologi jaringan Smart Office yang kami rancang untuk gedung Fakultas Ilmu Komputer 1 UPN Veteran Jawa Timur. Ini terdiri dari 3 lantai. Kemudian topologi ini yang didesain menggunakan pendekatan tri-layer hierar- hierarchical network, yaitu core layer, distribution layer, dan access layer. Tentunya untuk menstabilkan jaringan agar mudah dikelola, stabil, dan dapat dikelola ke depannya. Kemudian apa kami mendesain topologi sedemikian rupa? Yang pertama karena yang perlu kita tahu bahwa fakultas ilmu komputer itu pada eh, menggunakan jaringan siswa, dosen, staf maupun mahasiswa lain. Kemudian untuk jaringan ini dibikin itu agar tentunya tidak terjadi broadcast berlebihan, konflik IP, dan penurunan performa jaringan. Nah, di topologi ini kami menggunakan segmentasi jaringan VLAN, kemudian menggunakan VLSM, kemudian untuk pengelola routing itu terpusat melalui multi-layer switch atau multi-layer layer 3, switch layer 3. Kemudian untuk pembagian lantai dari topologi ini yang paling bawah bisa dilihat, ini merupakan lantai 1, ini untuk admin, dosen, dan server farm. Di lantai 1 ini berfungsi, terdapat server utama yang berfungsi sebagai DHCP, DNS, dan tentunya web server. Kemudian untuk yang tengah ini adalah lantai 2 yang difungsikan sebagai lab komputer. Kemudian lantai ini memiliki kebutuhan trafik cukup tinggi ya karena digunakan untuk praktikum dan eh, digunakan oleh lab robotik juga. Kemudian yang paling atas ini adalah lantai 3 yaitu ruang kelas. Lantai ini eh, jumlah pengguna jumlah penggunaannya paling banyak karena ya tentunya setiap hari kan ada mahasiswa yang masuk untuk menjalankan mata kuliah. Kemudian untuk pembagian host dan VLSM berdasarkan kondisi penggunaan jaringan untuk setiap akses poin melayani sekitar 50 pengguna aktif, dan di sini untuk akses poin sendiri kita taruh per ruangan itu ada akses poinnya. Kemudian dalam satu hari itu terdapat 3 sesi mata kuliah sehingga dalam satu kelas atau satu akses poin dapat melayani hingga 150 host per harinya karena jumlah host antar lantai itu berbeda, dan saya di sini dan kami menggunakan metode VLSM, variable length subnet max, tentunya agar lokasi IP address ini lebih efisien dan tidak terbuang. Untuk pembagian VLAN-nya sendiri itu yang paling bawah itu mungkin saya akan jelaskan dari awal saja. Di sini terdapat ada router, kemudian ada multi-layer atau switch layer 3. Nah, untuk router sendiri saya konfigurasi menggunakan eh, IP 10.0.0.1 di sini, dan kemudian nyambung ke multi layer atau switch layer 3 untuk menyambungkan ke switch lantai 1 itu sebagai VLAN 10, kemudian lantai 2 sebagai VLAN 20, kemudian lantai 3 sebagai VLAN 30. Nah, setelah dipencarkan ke dalam 3 VLAN tersebut atau switch tersebut, maka nanti akan menyambung ke akses poin yang ada pada setiap ruangan. Nah, di sini untuk saya spill satu ya untuk switch. Saya menjelaskan tentang router ini.
link router di sini saya IP address-nya itu 10.0.0.1 yang kemudian nyambung ke multilayer atau switch layer 3 di sini. Untuk multilayer ini menyambung ke VLAN 10 yang lantai 1, kemudian nyambung ke lantai 2 VLAN 20, kemudian nyambung ke lantai 3 VLAN 30. Nah, untuk VLAN 10 di sini untuk VLAN database-nya. Nah, di sini untuk 10 admin, untuk VLAN 20 akademik, kemudian untuk VLAN 30 adalah VLAN admin. Nah, di sini untuk terang VLAN-nya itu VLAN 10 sampai dengan 30. Nah, setelah eh, multilayer ini memancarkan jaringan ke 3 switch ini, nanti eh, selanjutnya itu akan diteruskan ke dalam access point. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian ping, di mana sebelumnya itu untuk record ping di Zoom itu tidak terlihat, makanya saya di sini menggantinya dengan menggunakan OBS. Sebelumnya mohon maaf karena ada gangguan pada recordnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pada bagian ping, di mana pingnya itu sendiri itu terbagi menjadi 3 segmentasi. Pada topologi ini untuk setiap lantai itu dipisah menggunakan VLAN tentunya berbeda sehingga perangkat hanya dapat berkomunikasi dengan sesama lantai. Nah, di sini itu untuk letak smart office-nya atau konsep dari smart office itu sendiri, di mana jaringan diatur berdasarkan fungsi dan lokasi agar tidak saling tercampur. Tentunya dengan cara ini keamanan jaringan meningkat, lalu beban lalu lintas lebih terkontrol dan aktivitas di satu lantai tidak mengganggu ke lantai lainnya. Di sini untuk sistem pingnya itu sendiri untuk PC yang ada di lantai 1 itu tidak bisa mengeping pada lantai 2, begitu untuk lantai 2 dan lantai 3 tidak bisa mengeping ke lantai 1. Tetapi untuk saling ping di antara satu lantai itu bisa terjadi. Di sini saya akan contohkan untuk coba ping 192, 168, 2. Saya akan coba ping di sini. Ping 192.168.20.2. Nah, di sini terlihat untuk hasil pingnya adalah TTL, artinya itu berhasil di ping. Ini untuk contoh pada satu lantai. Dan kemudian untuk kita coba untuk berbeda lantai, misal dari lantai 1 kita ping ke lantai 2. Tadi untuk IP-nya 20.2. Kita coba 192.168. Ping 192.168.20.2. Nah, di sini pada hasil ping ini keluar destination host unreachable. Ini artinya antara PC dari lantai 1 itu tidak nyambung ke PC dari lantai 2. Begitu untuk ping seterusnya. Coba kita mungkin itu saja yang bisa saya contohkan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelumnya mohon maaf tadi ada gangguan untuk record pada Zoom-nya, makanya saya ganti ke OBS untuk bagian penghitungnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.